Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini, admin akan memberikan spoiler manga Boruto Chapter 4. Admin bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin jadikan dalam bentuk cerita, agar kalian lebih nyaman menikmati video ini. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami dan menikmati video ini. Jadi kalau begitu, langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Daemon yang terus mengolok-olok Kawaki dan memprovokasinya dengan kalimat tajam. Saat itu Daemon berkata kepada Kawaki, "Tapi entahlah, aku rasa jika kau bertarung dengan Boruto yang sekarang, aku bisa pastikan kau akan kalah, dan tentunya kau akan mati Kawaki. Dan juga, aku lihat belakangan ini, beberapa orang di desa sudah mulai banyak mengamati gerak-gerik darimu yang sering berpindah ke dimensi lain tanpa alasan yang jelas. Apakah kau setiap hari harus melihat wajah Nana Daime? Benarkah begitu Kawaki?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Hei, hentikan ucapanmu itu Daemon. Kau tidak boleh berkata seperti itu lagi kepadanya." Kawaki yang mendengarkan ucapan Daemon, tiba-tiba mengaktifkan Doujutsu Ishiki secara sempurna tepat di hadapan wajah Daemon dan Eida. Saat itu, Kawaki mengecilkan kursi yang didudukin oleh Daemon menggunakan Sukunai Hikona, sampai-sampai membuat Daemon terjatuh akibat kursi yang didudukinya menjadi kecil. Dan Daemon bereaksi sambil tertawa. Saat itu Daemon berkata, "Hei, apa yang kau lakukan padaku Kawaki? Kau membuatku terperosok ke lantai akibat tindakan bodohmu itu. Apakah kau sudah bersiap untuk kehilangan kepalamu?" Mendengar itu, Eida berkata, "Hei kalian semua, aku tidak ingin ada keributan di sini. Jadi tahan nafsu kalian yang ingin membunuh satu dengan yang lain." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Santai Eida, aku hanya ingin membuat adikmu agar tidak terlalu banyak bicara." Mendengar itu, Eida menjawab, "Sudah cukup Daemon, jika kau melakukan keributan lagi, Shikamaru akan kembali meletakkan tim shinobi untuk mengawasimu, dan kau akan kerepotan jika hal itu terjadi." Mendengar itu, Daemon menjawab, "Ya baiklah Kawaki. Aku rasa aku kesepian karena tidak punya teman. Kalau begitu, baiklah kakak, lakukan apa yang kau mau." Setelah keributan reda antara Kawaki dan Daemon, Eida berkata kepada Kawaki, "Aku hanya ingin mengingatkanmu Kawaki, jangan membuat tindakan yang mencolok di hadapan siapapun, apalagi karaktermu. Mungkin apa yang disampaikan Daemon ada benarnya, jika terus begini, kau akan dalam situasi yang merepotkan. Mungkin mereka terkena efek Zeno, tapi mereka memiliki kehendak bebas dalam berpikir kritis. Jadi berhati-hatilah mulai dari sekarang." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Aku tidak perlu nasihat darimu. Aku hanya ingin kau memberitahukan kepadaku, titik koordinat Boruto dan Code yang sedang ada di dimensi lain." Mendengar itu, Eida berkata, "Mungkin aku bisa melihat mereka secara langsung dengan mata ini, tapi aku rasa cukup sulit untuk meretas titik koordinat yang sudah diubah oleh Jigen sebelumnya. Bahkan Boruto sekalipun, aku tidak tahu dia bisa masuk ke dalam dimensi Gyubi milik Code. Aku rasa dia tidak melacak itu dengan kekuatan karmanya. Apa mungkin dia memiliki kemampuan lain selain itu?" Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Entahlah, aku tidak tahu alasan yang pasti. Tapi selama 3 tahun belakangan aku tidak bertemu dengannya, aku bisa pastikan, dia cukup berbeda dari sebelumnya. Dan dari penampilannya, dia benar-benar berbeda. Apa yang sebenarnya dia lakukan bersama Uchiha itu?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Aku tidak tahu alasan dari semua hal itu. Tapi kau sudah memulai keributan dengan Sarada Uchiha. Aku rasa kau harus berhati-hati dengannya." Mendengar itu, Kawaki berkata, "Sarada ya? Aku juga masih penasaran, mengapa dia tidak terkena efek Zeno milikmu? Padahal dia bukanlah seorang Otsutsuki. Apakah itu ada hubungannya dengan genetik darah Uchiha-nya?" Mendengar itu, Eida menjawab, "Aku rasa tidak. Jika dia tidak terkena efek Zeno karena genetik darah klan Uchiha, maka itu salah. Bahkan Sasuke Uchiha saja terkena dari efek Zeno milikku. Tapi dia benar-benar berbeda. Saat aku bertemu dengan Sasuke 3 tahun yang lalu, mungkin dia sudah terkena Zeno milikku. Tapi entah kenapa dia bisa berpikir kalau Boruto bukanlah pelaku atas semua yang telah kau rencanakan dengan Zenoku. Intinya, mungkin ada keunggulan sedikit buat mereka akibat genetik darah Uchiha-nya."
Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Ya, aku tidak boleh meremehkan Uchiha itu. Dialah satu-satunya orang yang menentang Zeno milikmu, dan berpihak kepada Boruto. Dan mungkin saja, dialah yang membuat Boruto sekuat ini." Mendengar itu, Eida menjawab, "Ya mungkin saja. Tapi dari apa yang kulihat dari Senriganku, sebelum Boruto datang ke sini, dia sudah pernah bertarung dengan Code 2 tahun yang lalu, dan berhasil membuat mata kanan Code buta." Mendengar itu, Kawaki membalas, "Apa? Aku baru dengan soal ini padamu? Jadi begitu ya, dia sudah pernah bertemu dengan Code sebelumnya." Setelah mereka berkata seperti itu, tiba-tiba Daemon memotong pembicaraan mereka dan berkata, "Aku rasa kita kedatangan tamu yang cukup merepotkan." Setelah Daemon berkata seperti itu, tiba-tiba Sarada dan Sumire datang dan membuka pintu di kediaman Eida dan Kawaki. Kawaki yang melihat itu berkata dalam hatinya, "Sialan, lagi-lagi mereka. Ini bakalan menjadi situasi yang merepotkan. Untuk apa mereka datang ke sini?" Setelah itu, Eida berkata, "Wah, kita kedatangan teman-temanku, silahkan masuk." Sarada dan Sumire, "Kebetulan sekali ada Kawaki di sini." Mendengar itu, Sarada berkata, "Oh, si bajingan ini ternyata di sini juga. Apa yang ingin kau lakukan di sini, Kawaki?" Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Aku tidak tertarik sama sekali untuk bertengkar denganmu, Sarada. Tapi apakah kau tidak bisa keluar dulu? Aku masih ada urusan dengan Eida." Mendengar itu, Sarada membalas, "Berani sekali kau memerintahku, dasar manusia memalukan." Mendengar keributan mereka berdua, Daemon tersenyum dan tertawa melihat hal itu. Eida yang menengahi mereka berdua berkata, "Untuk apa kalian datang ke sini? Apakah kalian punya keperluan yang mengganggu kalian?" Mendengar itu, Sumire menjawab, "Itu benar Eida. Aku ingin menanyakan beberapa hal, dan meminta bantuanmu untuk mengetahui di mana Boruto sekarang." Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Aku penasaran sekali dengan kalian berdua, dan ini mungkin waktu yang tepat untuk menanyakan hal ini pada kalian. Kenapa kalian tidak terkena efek Zeno seperti kebanyakan orang lain? Apa yang sudah kalian lakukan untuk menangkal kekuatan Shinjutsu itu?" Mendengar itu, Sarada menjawab, "Apakah kau merasa khawatir akan keberadaan kami, Kawaki? Tapi aku rasa kau bisa tenang sedikit. Sekalipun kami menceritakan fakta yang sebenarnya, itu tidak berefek apapun pada mereka. Aku mungkin bisa bilang, akibat tindakan bodohmu itu, semua orang yang ada di Konoha ibaratkan otak mereka sudah dicuci, dan tidak bisa memahami apapun yang kami katakan kepada mereka. Jadi aku rasa, hingga sampai saat ini, semuanya masih dalam kendali rencanamu, Kawaki." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Ya tentu saja. Dan seperti apa yang kukatakan sebelumnya padamu, kalau kau adalah bagian dari yang menghalangi rencanaku, sebab itu, kau akan kubunuh." Mendengar itu, Eida berkata, "Sudah cukup semuanya. Langsung saja, Sarada, apa yang kau ingin tanyakan padaku sekarang?" Mendengar itu, Sarada berkata, "Aku sudah tahu Boruto pergi ke dimensi milik Code beserta Gyuubi-nya. Jadi apakah aku bisa minta bantuanmu untuk memberitahukanku lokasi dari dimensi tersebut?" Mendengar itu, Kawaki berkata, "Hei sialan, jika kau ingin menanya itu, maka lebih baik kau pergi saja. Aku sudah mengatakan pertanyaan yang sama denganmu pada Eida." Mendengar itu, Eida menjawab, "Jadi kau memiliki rencana yang sama dengan Kawaki, benar begitu ya, Sarada? Aku rasa untuk mengetahui titik pasti koordinatnya, aku tidak bisa memberitahukan kepada kalian semua. Karena dimensi tersebut bukan berada di dunia yang kita pijak saat ini. Tapi tunggu, ada sedikit yang mengganjal buatku dari pertanyaanmu, Sarada. Jika Kawaki ingin pergi ke dimensi lain, maka dia bisa menggunakan karma sebagai objeknya. Lantas, bagaimana denganmu, Sarada? Apakah kau memiliki kemampuan tersembunyi untuk dapat pergi ke suatu dimensi juga?" Mendengar kalimat yang diucapkan Eida, Daemon yang hanya mendengar saja, dia kembali tersenyum seolah-olah akan ada sesuatu yang menarik yang sebentar lagi terbongkar.